Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai zakat hasil bumi dan zakat hasil tanah yang disewakan. Materi ini dikutip dari buku Masail Fikih karya Haji Masfuk Zuhdi. Sebelum masuki materi, perkenalkanlah saya Putri Hidayah Tauziah, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Langsung saja memasuki materi. Materi yang pertama yaitu zakat hasil bumi. Zakat hasil bumi ini merupakan zakat yang dikeluarkan, yang mana berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya, yaitu 750 kg di setiap panen. Hal tersebut didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansha'a jannatin makrusyatin wa ghayra makrusyatin wan nahla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazzaytuna warrummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yauma khasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-An'am ayat 141 tadi itu menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali. Termasuk juga hasil yang terkena pajak seperti tanaman keras yaitu cengkeh, terus tanaman rias seperti bunga anggrek, semua jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya, bukan setahun sekali. Jadi zakat itu dihitung dari satu kali masa panen, bukan setahun sekali. Lalu menurut ulama selain 4
macam hasil bumi seperti biji gandum, padi, kurma, dan juga anggur, penetapan zakatnya itu berdasarkan dari nas hadis ditanam untuk dijadikan komoditi perdagangan. Maka zakat perdagangannya itu yaitu 2,5% dalam 1 tahun. Dan zakat hasil pertanian atau perkebunan, misalnya cengkeh, tebu, kopi. Intinya yaitu zakat itu dikeluarkan 10% untuk tanah yang tada hujan tanpa alat mekanik atau tanpa biaya, dan zakat akan dikeluarkan 5% bagi tanah yang mendapatkan air dengan mekanik atau dengan biaya. Lalu ada pendapat ulama mengenai hasil bumi yang wajib dizakati, yaitu ulama yang pertama, ada Al-Hasan Al-Basri, Al-Sauri, dan Al-Sya'bi itu berpendapat yang wajib dizakati itu ada biji gandum, padi gandum, kurma, dan anggur. Selain dari keempat macam itu tidak wajib dizakati. Pendapat ini didukung oleh Al-Syukani. Pendapat yang kedua yaitu menurut Abu Hanifah. Beliau itu berpendapat bahwa wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia dengan pengecualian pohon-pohon yang tidak berbuah. Jadi wajib dizakati semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia kecuali pohon-pohon yang tidak berbuah. Yang nomor 3, pendapat dari Abu Yusuf dan Muhammad. Kedua murid terkemuka Abu Hanifah ini berpendapat bahwa wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan setahun tanpa bantuan alat. Lalu pendapat keempat, menurut Malik, beliau itu berpendapat bahwa wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia. Kelima, Al-Syai'i. Beliau itu berpendapat bahwa wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan atau menyenangkan, bisa disimpan lama dan diproduksi oleh manusia. Yang keenam, menurut Ahmad bin Hanbal, beliau itu berpendapat bahwa wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, tahan lama, yang dapat ditakar atau ditimbang dan diproduksi oleh manusia. Yang ketujuh, pendapat dari Mahmud Shaltut. Beliau itu berpendapat wajib dizakati semua hasil tanaman dan buah-buahan yang diproduksi oleh manusia. Dari ketujuh ulama ini dapat disimpulkan bahwa semua tanaman yang diproduksi oleh manusia itu wajib dizakati. Yang mana seperti biji gandum, terus kurma, terus makan makanan pokok yang setiap hari dimakan oleh manusia. Contoh penghitungan zakat ada contohnya sebagai berikut. Seorang petani telah berhasil menanam padi dengan total akhir gabah kering itu seberat 2 ton. Pengairannya ini menggunakan irigasi berbayar, jadi menggunakan presentasi 5%. Berapa zakat yang dibutuhkan? Jenis pengairannya tadi irigasi, jadi zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 5%. Total gabahnya ada 2 ton, yang mana 2 ton ini jika dijadikan kilogram maka menjadi 2000 kilogram. Lebih besar dari nisab padi, yang mana nisab padi tadi yaitu 653 kilogram. Harga jual beras dalam 1 kilogram itu Rp10.000. Jadi zakat yang dikeluarkan 2000 kilogram dikali 5% itu menghasilkan 100 kilogram. Harga jual beras dalam 1 kilogram itu ada 10.000 dikali 100 kilogram. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh petani tadi 1 juta.
Cara mendapatkan nisab paidi ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuha. Dari hadis ini dijelaskan bahwa nisab zakat pertanian ada 5 ausuk. Ausuk jamak dari wasok. Dalam satu wasok ini terdiri 60 sa'. Sedangkan satu sa' ada 2,176 kg. Maka 5 wasok adalah 5 kali 60 dikali 2,176. Hasilnya yaitu 652,8 kg untuk nisab zakat pertanian. Lanjut, ada zakat hasil tanah yang disewakan. Ada dua pendapat ulama mengenai orang yang wajib menzakati hasil tanah yang disewakan. Menurut jumhur ulama, beliau itu berpendapat penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Lalu pendapat ini diperkuat oleh Mahmud Saltut dengan alasan bahwa beban zakat itu berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakat itu sebagai pernyataan syukur atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah dan hama. Jadi jumhur ulama ini berpendapat bahwa yang wajib menzakati itu adalah penyewa tanahlah, sebab penyewa tanahlah itu yang menghasilkan hasil dari tanahnya tersebut, yang mana menurut jumhur ulama ini zakat itu diibaratkan sebagai pernyataan syukur atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah dan hama. Lalu pendapat kedua dari Abu Hanifah, beliau itu berpendapat bahwa pemilik tanahlah yang berkewajiban mengeluarkan zakat, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat. Tiada tanah, maka tiada pula hasil tanaman. Jadi Abu Hanifah ini berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu pemilik tanah, sebab tanpa adanya tanah tersebut maka tidak akan ada zakat tanah atau zakat tanaman. Nah, cukup sekian materi dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.